hal ini tidak boleh diajarkan? Nah, itu pertanyaan besar saya. Apakah sejarah bangsa kita itu harus terputus? Tapi waktu tahun 65, begitu menurut saya. Itu seperti sejarah itu dipotong, terus mau disambung dan ini dihapus. Itu menurut saya. Bagaimana para cendekiawan tidak bisa menyuarakan hal ini? Dasarnya dia berdiri itu karena melakukan manipulasi sejarah, dimulai tentunya dengan peristiwa G30S ya, gerakan 30 September yang ceritanya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa peristiwa itu adalah ya, kudeta oleh PKI gitu, dan kita tahu bahwa itu sama sekali tidak betul ya. Tidak ada dasar untuk mendukung argumentasi itu, dan sebetulnya di dalam studi-studi yang ada selama ini persoalan itu juga sudah cukup jelas terlihat gitu. Tapi ya alasan kenapa Orde Baru sangat berkepentingan untuk mengontrol pemahaman masyarakat mengenai sejarah ya karena basis legitimasinya hanya itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah klaim Megawati meminta Nadiem masukkan tokoh PKI dan hilangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Kamus Sejarah? Sebuah gambar tangkapan layar artikel CNN Indonesia yang dimuat pada 24 November 2020 dengan judul Megawati minta Nadiem luruskan sejarah 1965 beredar di Facebook. Gambar itu disebarkan bersama dengan klaim bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah penyebab masuknya nama tokoh-tokoh PKI sekaligus hilangnya profil Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Akun ini mengunggah gambar tangkapan layar beserta dengan klaim itu pada 20 April 2021. Berikut ini adalah narasi yang ditulis oleh akun tersebut. Megawati dibalik pembaharuan nama baik tokoh-tokoh PKI. Ternyata Megawati lah yang menjadi penyebab masuknya nama berbagai tokoh PKI dalam Kamus Sejarah Kemendikbud sekaligus hilangnya tokoh pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebelumnya, mata pendidikan Bahasa Indonesia dan Pancasila juga segera mengejutkan hilang dari kurikulum perguruan tinggi. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa ideologi komunisme atau marhanisme nyata adanya dan merasuk serta menyusup ke dalam sendi-sendi ideologi bangsa Indonesia. Hingga artikel ini dimuat, unggahan ini telah mendapatkan lebih dari 250 reaksi dan 69 komentar, serta telah dibagikan sebanyak 69 kali. Lalu berdasarkan penelusuran dari tim Cek Fakta Tempo, artikel CNN Indonesia tersebut menyinggung permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait dengan politik desoekarnoisasi, bukan memasukkan tokoh PKI dan menghilangkan profil Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Kemudian juga tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Menurut artikel CNN Indonesia yang dimuat pada 24 November 2020 tersebut, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta Mendikbud Nadiem meluruskan catatan sejarah soal peristiwa 1965. Megawati menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desoekarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya harus bagaimana? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan? Kata Megawati dalam diskusi virtual di akun YouTube Museum Kepresidenan Balai Kirti pada 24 November 2020. Kisah Presiden ke-1 RI Soekarno menurut Megawati dihapus di era Orde Baru. Ia menyinggung elit politik patah lidah. Semua orang takut menyebut Soekarno sebagai proklamator. Ketua Umum PDIP itu meminta Nadiem untuk mengkaji ulang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Mega berharap ada pelurusan sejarah soal Soekarno pada peristiwa 1965.
Permintaan saya itu, bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali sejarah tentang seseorang yang bisa memerdekakan bangsa ini? Begitu tuturnya. Megawati juga mengusulkan kepada Nadiem untuk memasukkan buku-buku Soekarno ke kurikulum pendidikan Indonesia. Megawati juga menyebut pemikiran-pemikiran Bung Karno sempat dilupakan di era Orde Baru. Saat itu ada sistem yang ia sebut sebagai politik desoekarnoisasi, orang-orang dibuat takut untuk membicarakan Soekarno. Kata Megawati, bahkan buku-buku karya Bung Karno dilarang untuk beredar. Permintaan Megawati tersebut juga diberitakan oleh Tempo pada tanggal yang sama. Menurut laporan, Megawati mengatakan bahwa Soekarno, ayahnya, adalah sosok yang pemikirannya layak dipelajari generasi muda saat ini. Saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa? Hanya permintaan saya itu, tidakkah bisa diluruskan kembali? Kata Megawati dalam sebuah webinar pembukaan pameran daring dan dialog sejarah pada 24 November 2020. Megawati juga menilai sejarah di masa tahun 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru. Dia juga berpendapat banyak kalangan elit yang seakan-akan keluh untuk menyebut Soekarno sebagai proklamator. Megawati menceritakan bagaimana pemerintah Orde Baru melarang buku-buku Soekarno, misalnya di bawah bendera revolusi. Ia pun heran mengapa buku yang merupakan jendela dunia dan ekstraksi pemikiran Soekarno itu dulu dilarang. Polemik Kamus Sejarah Indonesia. Menurut arsip berita Tempo pada 21 April 2021, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan bahwa narasi yang menyebut pihaknya sengaja menghilangkan profil Kiai Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 tidak benar. Hilmar mengakui adanya kealpaan tim teknis yang menyebabkan hilangnya jejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Saya mengakui ada kesalahan, tapi ya karena kealpaan bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan, kata Hilmar dalam konferensi pers daring pada 20 April 2021. Menurut Hilmar lagi, kamus tersebut sebenarnya tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan soft copy naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat. Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 pun, kata Hilmar, disusun pada 2017 sebelum posisi Mendikbud dijabat oleh Nadiem Makarim. Secara teknis, menurut Hilmar, penyusunan Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 pada 2017 belum rampung karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak tahun 1900. Karena pada saat itu tahun anggaran sudah berakhir, sebagai pertanggungjawaban kami tetap melaporkan draft naskah yang belum selesai dalam format PDF. Dilansir melalui CNN Indonesia lagi, Hilmar Farid juga menyebut bahwa naskah kamus yang belum rampung itu memang telah masuk pada proses tata letak atau desain, hingga terbit dalam bentuk PDF dan cetak. Namun Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 ini hanya dicetak terbatas sebanyak 20 eksemplar. Pada 2019, kata Hilmar, kamus tersebut kemudian diminta oleh Direktorat Sejarah untuk diunggah di situs Rumah Belajar Kemendikbud. Dia mengatakan telah menyelidiki kekeliruan dalam kamus itu ke staf yang terlibat langsung dalam penyusunan. Terkait masuknya nama tokoh-tokoh PKI dalam Kamus Sejarah Indonesia, dilansir dari suara.com, sejarawan yang merupakan editor Kamus Sejarah Indonesia, Susanto Sudi, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Menurut dia, setiap tokoh yang berperan besar dalam pembentukan negara itu harus masuk dalam catatan sejarah. Namanya kamus, semua yang memenuhi syarat dan tokoh berperan dalam perjalanan sejarah tentu kita cover. Ini kan dari tahun 1900, NU belum berdiri, PKI belum berdiri, ya kita semua masukkan. Tidak dengan maksud apapun, sesuai porsi peran mereka masing-masing yang ada dalam sejarah. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan fakta cek Tempo, klaim bahwa Ketua PDIP Megawati meminta Mendikbud Nadiem untuk memasukkan nama tokoh PKI dan menghilangkan profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia keliru. Artikel CNN Indonesia yang digunakan untuk menyebarkan klaim tersebut berisi permintaan Megawati kepada Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait politik desoekarnoisasi. Tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia.